Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Pikiranku, tubuhku, fresh. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar supaya kita semua terhindar dari segala mara bahaya yang ada di muka bumi. Untuk itu, Ibu minta kesediaan dari ketua kelas memimpin doa di siang hari ini. Oke. Siap belum? Ibu guru bersama semua, sebelum kita mulai aktivitas pelajaran pada pagi hari ini, begitu berdoa dimulai. Pertama dimulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas dipersilakan duduk kembali. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian di hari ini. Abdi Kela, Ibrahim Rumbokas, Ratna Kelkusa, Ainu Zubaida Rumbo, Safira Rumbara, Fitri Novita Rumakat, Sri Wulan Kelerei, Hirda Keluan, Siti Joraida Ongerenan, Hikmah Rumaruta, Mahmud Rumbara, Siti Rahayu Kelkusa, Fitria Wajo, Firza Dharma, Dussalam Kelkusa, Ona Nazila Kela, Basri Akbar Rumbore. Oke. Ada yang tidak hadir pada hari ini ketua kelas? Oke. Upi Rumparan. Ada keterangannya? Oke, ada keterangannya. Ya, keterangan dari Upi Rumparan di sini meminta izin. Izinnya untuk membantu kedua orang tua. Ya, untuk itu Ibu minta kesediaan dari kalian semua, termasuk juga Ibu. Marilah kita mendoakan Upi Rumparan beserta kedua orang tuanya,
Semoga mereka bekerja tanpa ada sedikit hambatan atau kendala yang mereka hadapi. Begitu juga dengan kita yang sementara berada di ruang belajar ini. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah akan membuka jalan pikiran kita masing-masing, memberikan kita petunjuk yang baik. Semoga Ibu dan kalian semua mendapatkan membuka pikiran, menerima pelajaran dengan baik. Amin, insya Allah. Oke. Untuk itu, sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, Bu minta semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu nasional, dengan lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, dengar perintah dari Ibu, hitungan 1 sampai 3 dimulai. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Silahkan duduk kembali. Ya, Ibu minta kesediaan dari 2 teman yang ada di sini, dari siswa Abdi Kela bersama Ali Basri Akbar Rumbore. Maju ke depan. Minta sebentar. Iya. Iya, untuk yang di belakang, tolong perhatikan kalian punya teman berdua yang ada di depan. Perhatikan mereka berdua. Apakah ada ciri-ciri yang akan muncul, ataukah ada perbedaan di antara mereka berdua? Ada atau tidak? Silakan kalian mengamati, melihat, dan menyampaikan pendapat kalian, kesimpulan kalian terkait dengan teman yang ada di depan ini. Silakan mulai dari, oke, dipersilakan. Iya. Oke. Perbedaannya adalah keanekaragaman hayati. Mungkin ada yang lain? Adakah tidak muncul ciri-ciri atau bentuk tubuh yang berbeda di antara Abdi Kela sama Basri Akbar Rumbore? Dari Fitria tadi mengatakan bahwa ada, yaitu adanya perbedaan keanekaragaman hayati. Ya, oke. Apa yang disampaikan oleh Fitria tadi bahwa terdapat perbedaan di antara Basri Akbar Rumbore dan Abdi Kela, yaitu adanya perbedaan keanekaragaman hayati. Nah, dengan demikian kalian berdua duduk di
Kembali ke tempat duduk. Ya. Dengan penjelasan yang dijelaskan tadi, maka materi yang Ibu ajarkan pada hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan perbedaan yang dimunculkan oleh atau ada pada Abdi Kela dan si Basri Akbar Rumboreng. Oke, silakan. Iya. Kulitnya Abdi dan Basri juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya, Bu. Ada, silakan. Aslamia. Pelajaran si Abi sama si Basri beda karena mereka berdua berasal dari orang tua yang berbeda. Ya, terima kasih. Aplaus dulu. Oke. Ya, semangat ya. Dari jawaban Fitriah Wajo, Ibrahim Rumboka sama Aslamia Rumbara, jawaban itu sudah sangat tertuju bahwa perbedaannya adalah Basri Akbar ini rendah, Abdi Kela tinggi. Terus dilihat dari kulitnya juga, ya, Basri kulitnya hitam, Abdi kulitnya matang. Ya, oke. Dengan demikian materi yang kita dapatkan atau simpulkan pada hari ini adalah keanekaragaman hayati. Ya, silakan Basri sama Aldi kembali ke tempat duduk semula. Ya. Ya. Di sini materi biologi dengan pokok pembahasannya adalah keanekaragaman hayati. Di mana keanekaragaman hayati ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian semua, karena keanekaragaman hayati ini punya materi-materi khusus. Yang pertama, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, memberikan contoh keanekaragaman hayati di lingkungan Indonesia atau di sekitarnya. Yang keempat, menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah menyebutkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan keanekaragaman hayati, di mana di situ menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Ibu minta ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Oke. Kayak kalian tidak ada semangat lagi. Semangat ya. Oke. Nah, dari keanekaragaman hayati, pengertian tingkat manfaat dan pelestarian.
Di situ muncul apa itu keanekaragaman hayati. Ya, adakah di antara kalian ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati? Oke, silakan. Keanekaragaman hayati itu hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Oke. Ada yang lain mungkin dari kelompok yang lain? Ada. Siti Juraida, dipersilahkan. Keanekaragaman hayati berarti keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Ya, keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Ada yang lain? Ada. Siti Juraida mengatakan bahwa keberagaman yang ada pada makhluk hidup. Iya, ada yang lain atau tidak? Tidak ada. Pas. Ya. Oke, dari penjelasan Abi Kela dan Siti Juraida menyatakan bahwa adanya keberagaman dari makhluk hidup. Sementara Abi mengatakan bahwa keanekaragaman hayati adalah keseluruhan atau biodiversitas. Ya. Ya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keseluruhan gen, jenis, ekosistem yang ada pada kawasan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Iya. Semangat dulu. Kita ice breaking dulu sedikit. Oke, minta semuanya berdiri. Ibu, kelihatannya kalian tidak ada semangat lagi. Oke, ice breakingnya perhatikan apa yang Ibu perintahkan. Ya, lihat contoh dulu di Ibu. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disimpul, jempol digoyang. Bisa? Bisa ikuti. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya digoyang. Boleh sekali lagi? Boleh. Iya. Mulai. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya digoyang. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, dari penjelasan terkait dengan pengertian keanekaragaman hayati tadi, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Silahkan buat kelompok masing-masing.
Oke. Ya, kelompok sudah terbentuk. Mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Semangat. Semangat ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ya, silakan perhatikan dari materi kita tentang keanekaragaman hayati, di mana tadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah dimunculkan, yaitu pengertian keanekaragaman hayati yang tadi sudah dijawab oleh teman berdua tadi, mengatakan bahwa keanekaragaman hayati atau disebut juga dengan biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sebagai salah satu bagian di dalam sistem kehidupan. Oke, mohon diperhatikan secara umum keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkat. Ya. Di mana tingkat yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Contohnya adalah dalam suatu spesies tanaman, misalkan bunga mawar terdapat aneka berbagai macam warna. Di antaranya adalah warna merah, warna putih. Oke. Ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat hayati, di mana contoh ini sudah tertera. Apakah masih ada contoh-contoh yang lain? Mungkin kalian perhatikan di lingkungan kita yang ada. Silakan kalau memang ada, diberikan contohnya selain dari apa yang ada di depan. Ada? Ya, silakan. Contohnya adalah pala. Yang lain mungkin? Selain pala? Ada, Bu. Ada. Contohnya adalah cengkeh. Cengkeh. Ya. Kenapa pala dan cengkeh termasuk di dalam keanekaragaman tingkat gen? Manusia juga termasuk keanekaragaman tingkat gen atau tidak? Termasuk. Ya. Gen ini adalah berbicara tentang pewarisan sifat, di mana dimunculkan oleh induk kepada keturunannya. Iya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Walaupun dalam satu induk, tetapi akan muncul gennya berbeda-beda. Misalkan di manusia, keluarganya si Abdi, mungkin Abdi ini orang tuanya tinggi, nanti keturunannya atau gennya si Abdi nanti pendek. Tidak sama halnya dengan orang tua di mana bapaknya atau ibunya yang tadi gennya ketinggiannya lebih daripada Abdi. Ya, itu salah satu contohnya. Juga ada pada tumbuhan-tumbuhan yang lain. Cengkeh. Cengkeh ini ada cengkehnya bermacam-macam buahnya kan? Iya. Coba semangat sedikit dulu. Iya. Terus ada yang katakan bahwa ada pala. Pala ini ada pala yang berbuah
bundar, terus panjang. Iya, pala lihat. Ada di lingkungan sekitar kita di sini, di lingkungan sekolah ya, ada. Oke. Yang selanjutnya adalah tingkat keanekaragaman jenis atau spesies. Jika dilihat dari keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies ini, maka ada berbagai macam jenis yang ada di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Lautan juga ada. Adakah tidak? Ada. Nah, contoh di lautannya seperti apa? Ikan. Iya. Ikan sungai. Ikan, ada ikan berbagai macam ikan. Ikan tunai, ikan hiu, iya. Ikan lumba-lumba, iya. Terus kalau di daratan yang tadi, ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Iya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kalian perhatikan di situ ada gambarnya. Ekosistemnya ada 4 gambar yang ada di situ. Ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem perairan. Oke. Yang berikutnya adalah manfaat keanekaragaman hayati. Di mana manfaat keanekaragaman hayati di sini banyak manfaatnya. Iya. Salah satunya adalah manfaatnya ada pada bidang industri, bidang ekonomi, bidang sosial. Iya. Industri contohnya seperti apa? Bidang industri, misalkan menyediakan bahan baku untuk berbagai industri seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Iya. Terus bidang sosial. Banyak untuk mendukung mata pencaharian, membentuk budaya, dan memberikan identitas bagi masyarakat. Yang berikutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di mana upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini ada 2, yaitu yang pertama konservasi in situ. Yang kedua konservasi ex situ. Terus yang ketiga ada upaya-upaya lainnya. Ya, upaya-upaya lainnya seperti apa? Misalkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian. Iya. Iya. Mungkin sampai di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok agar membahas apa yang sudah tertera pada LKPD yang Ibu sudah buat, menyelesaikan secara berkelompok. Ya, Bu.
Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4. Oke. Ya, silakan kalian perhatikan pada lembaran kerjanya. Masing-masing kelompok membahas terkait dengan soal atau gambar yang sudah dimunculkan pada tiap-tiap lembaran LKPD tersebut. Ya, sudah. Ya, Ibu akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok dengan ketentuan waktunya 20 menit. Setelah itu, masing-masing kelompok tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Kalau memang ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Ya. Iya, dikerjakan itu soalnya. Kerjakan itu soalnya. Ini. Soalnya dikerjakan ya. Ya, dikerjakan. Iya. Ini di sini bacanya dari sini. Oke. Jawaban. Tingkat dia. Oke, silahkan dikerjakan lebih cepat, lebih bagus. Ya, Bu. Karena waktu kita sudah mulai selesai. Iya. Ada kata, ada dong jawaban. Sudah, oke. Oke, dikerjakan dulu, diperhatikan. Ya, diperhatikan dengan baik gambarnya, soalnya dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Mohon kerjasamanya agar supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke.
Ada yang kurang paham? Ya, ya, dengan. Yang sebelumnya semua yang berikan salam. Iya, semua yang berikan salam. Ini, kalian menjawab pertanyaan yang ke ini 1, 2, 3. Iya, Bu. Tidak ada gambar di situ. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mahmud bagaimana? Sudah. Iya. Oke, dikerjakan ya, soalnya diperhatikan, diteliti. Pencarian. Untuk pencaharian. Ada yang sudah atau belum? Ya, sudah ada jawaban sedikit ya. Perhatikan, kalau memang belum lengkap, dikasih lengkapi dulu jawabannya. Kerja. Dulu tulis, bahas dengan teman, apa yang mungkin dibahas, silahkan dibahas. Iya, Bu. Pertama dan
Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kesimpulannya tidak ada. Nanti baru selesai dulu baru kesimpulan. Ya. Tulis jawabannya masing-masing, lalu dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Antara hujan tropis pada musim panas dan singkat. Ya, mungkin. Ya. Kelompok 4 ke kelompok 1 jawabannya. Nanti ditanyakan bahwa apa itu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Ya. Ini jawabannya selesai baru kesimpulan. Ini ada yang mengalami kendala? Tidak ada. Pas. Oke. Kelompok 1. Pas. Badan Pelestarian.
Oke, bagaimana? Masih semangat? Ya. Ice breaking atau ice breaking dulu? Mungkin kalian tidak fokus menjawab atau pertanyaan yang ada di lembaran kerja itu. Mungkin kita ice breaking lagi ya? Oke. Berdiri sejenak untuk ice breakingnya. Iya. Ice breakingnya dengar perintah dari ibu dengan kata guru mengatakan. Iya. Di mana ada kata guru mengatakan, berarti kalian akan melakukan atau mengikuti. Iya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Guru mengatakan. Tahan kepala. Oke. Guru mengatakan pegang pundak. Guru mengatakan lepas tangan. Oke. Guru mengatakan tepuk tangan. Ya. Guru mengatakan silahkan duduk kembali. Oke. Ya, masih semangat ya? Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas kita di hari ini. Oke. Kembali ke LKPD kalian, menyelesaikan soal yang sudah dibagikan, di mana masih ada yang belum paham, belum terisi, silakan diisi, diteliti. Apakah ada masih kesalahan pada jawaban ataukah sudah?
Iya, waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Mohon kerjasamanya, kekompakannya, kebersamaannya. Karena di sini Ibu akan menilai, melihat hasil dari masing-masing kelompok. Ya. Jadi bentuk kebersamaannya juga dinilai, kerjasamanya, kekompakannya juga dapat dinilai. Bukan saja dilihat dari jawaban yang benar atau jawaban yang salah, tidak. Ya. Sudah. Jawabannya perbedaannya adalah ukuran untuk wajar Sudah.
Kerja tuh kerja. Tapi aktivitasnya cenderung sedikit. Duh, kerja. Oke. Ya. Mohon perhatian. Waktu kita sudah selesai. Ya. Sekarang Ibu meminta dari masing-masing kelompok agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya dari kelompok yang ada. Oke, sebelumnya beri aplaus dulu buat kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 menjawab hasil dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada yang dulu dan kesempatan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu tidak usah panjang lebar, saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjawab hasil diskusi kami. Setelah kami mengamati kedua gambar tersebut, maka kami akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, meskipun sama-sama mangga, terlihat perbedaan pada bentuk dan warna kulitnya. Perbedaan ini menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat apa? Jawabannya adalah keanekaragaman. Ya. Pertanyaan kedua, menampilkan berbagai jenis hewan dari keluarga kucing. Sebutkan perbedaan di dapat utama amati dari berbagai jenis kucing tersebut. Jawabannya, perbedaannya adalah ukuran bentuk wajah dan jenis kucing. Perbedaan ketiga adalah perbedaan pada tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat. Jawabannya adalah keanekaragaman tingkat. Oke, dari jawaban yang telah dijawab oleh kelompok kami, apakah teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan? Kalau ada, saya perwakilan dari kelompok 1 dan mengapa sehingga mangga dan kucing tergolong dalam keanekaragaman hayati tingkat gen? Karena keduanya menunjukkan variasi pada tingkat genetik meskipun mereka adalah spesies yang berbeda. Oke, dari jawaban itu apakah kelompok 2 sudah mengerti? Oke, selain pertanyaan dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau tidak ada, maka waktu saya kembalikan kepada Ibu pemateri. Bila ada salah dari apa yang kami presentasikan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih banyak. Ya. Berikutnya kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Muhammadiyah dan Partai Materi atas kami kelompok 2 untuk menyaksikan hasil perdebatan. Untuk itu saya akan memberi kesempatan pada saya untuk membaca hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya yaitu tuliskan perbedaan utama yang utama hujan tropis, padang savana, dan terumbu karang. Hutan hujan tropis. Perbedaan utama adalah curah hujan dan kondisi iklim yang lebih spesifik pada savana. Perbedaan utama adalah memiliki pohon-pohon yang tersebar di antara terumbu karang. Perbedaan utama adalah struktur dan terbentukan tersebut terbentuk dari akumulasi berangka kalsium karbonat yang dihasilkan oleh poli karang dari waktu ke waktu. Perbedaan pada jumlah tersebut menunjukkan adanya realita rekaman pada tingkat tambah. Jawabannya adalah realita rekaman pada tingkat khusus. Dari jawaban yang diberikan pada kita dari kelompok kami, apakah dari kelompok 1, 3, dan 4 terkait Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada dalam kelompok 3 yang berada pada kelompok 2. Dan menjadi pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan ekosistem? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kepada kelompok 3. Diminta kesediaannya maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya terima saya membaca soal pertanyaan. Terdapat 3 contoh yang ada dalam ada 3 tingkat dari yaitu contoh pertama pada bagian terdapat 3 contoh yaitu pohon mangga, dan contoh kedua ini satu bunga mawar, 2 bunga contoh ketiga dan depannya juga yaitu 1, 2 zona lapangan air. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Pertanyaan dari kelompok 1, 2. Ya. Terima kasih pada kelompok 1 yang melakukan pertanyaan. Di sini saya dan teman-teman mempunyai pertanyaan. Jelaskan perbedaan dalam bersamaan dari aneka ragam hayati tingkat gen jenis dan ekosistem. Terima kasih. Pertanyaannya adalah kekayaan dengan dua wilayah. Perbedaannya adalah pada perkembangan
ada jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari lain? Itu ada hasil kerja kami ucap Quran dan darinya kami mohon pihak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, aplaus untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 4 atau kelompok yang terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu kepada kami. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin membagikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membaca tulisan. Yang pertama, mengapa tulisan paling begitu berempat. Satu dia terus kita membedakan antara dua yang setiap ada untuk mata pelajaran yang menjadi kesimpulan. Dengan kedua adalah sebutkan tiga tindakan yang menjelaskan dari pelajaran negatif. Jawabannya adalah 1 konservasi risiko, 2 konservasi risiko, 3 pendidikan dan sosialisasi. Baik, dari jawaban tadi apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3? Dipersilakan. Baik. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan konservasi risiko dan konservasi risiko? Konservasi risiko adalah upaya pelestarian yang dilakukan dalam habitat alami. Jadi tidak disebut contohnya adalah taman nasional, cagar alam, hutan dan lindung. Sedangkan konservasi risiko adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat alami. Contohnya adalah hidup binatang, budaya, taman makanan. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, berarti kami membuat untuk demikian hasil presentasi kami. Waktu saya kembali kepada materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke sini. Ya, dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 3, 2, kelompok 4, ya, terkait dengan pertanyaan yang akan dimunculkan dari teman-teman kelompok, di mana Ibu akan menambahkan saja, ya, kenapa yang dijawab oleh kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan pertanyaannya, ya, di mana salah satu bentuk pertanyaan yang akan muncul di sini adalah mengapa mangga dan kucing itu dikatakan dalam satu spesies atau dalam satu tingkat, yaitu tingkat keanekaragaman tingkat gen. Nah, dilihat dari jenisnya adalah kucing itu ada pada jenis hewan, mangga ada pada tumbuh-tumbuhan. Namun dari dua jenis yang ada dapat digolongkan menjadi tingkat keanekaragaman gen, walaupun berbeda jenis, tetapi di situ anjing memiliki banyak
jenis, dalam satu spesiesnya anjing. Tapi ada banyak anjing, warna anjingnya ada yang hitam, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat, bulu anjingnya juga ada yang halus. Iya. Terus kembali ke mangga. Mangga juga ada berbagai macam mangga. Mangga golek, mangga daging, mangga mana lagi, mangga telur, terus mangga madu. Iya. Mangga madu, mangga, banyak mangga ya. Iya. Jadi antara mangga dan anjing itu dikatakan dalam satu jenis tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Ya. Yang berikutnya mungkin ada pertanyaan yang akan muncul bahwa apa itu ekosistem? Ekosistem ini berbicara tentang tingkat keanekaragaman ekosistem, di mana di situ terdapat banyak ekosistem. Ekosistem apa? Yang pertama ekosistem hutan, hujan, tropis. Ekosistem perairan. Ekosistem laut. Iya, ekosistem bakau. Juga termasuk dalam ekosistem. Nah, di mana pengertian ekosistem ini adalah hubungan timbal balik atau kerjasama antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada. Makhluk hidup dengan lingkungannya atau lingkungan yang ada. Ya, kenapa ekosistem sangat terpengaruh dengan lingkungan yang ada? Karena setiap organisme, misalkan manusia, otomatis punya hubungannya dengan berbagai macam ekosistem yang ada di laut. Misalkan ada ekosistem terumbu karang. Di dalam terumbu karang itu terdapat banyak habitat-habitat yang ada. Ada ikan, ada kepiting, ada udang. Iya. Iya, terus juga ada ekosistem, ada juga sungai termasuk ekosistem. Termasuk ekosistem. Ya, setiap makhluk hidup baik hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia selalu melakukan hubungan kerjasama atau interaksi, di mana sungai itu digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan apa itu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Di mana konservasi in situ adalah penetapan kawasan iya. Spesies yang ada di dalamnya. Terus konservasi ex situ adalah ada salah satu penangkaran. Terus membiarkan hewan langka di tempat penangkaran untuk menjaga kelangsungan hidup mereka dan memperkuat populasinya. Ada juga kebun raya, di mana kebun raya ini melestarikan berbagai jenis tumbuhan di luar habitat aslinya, termasuk tumbuhan langka dan terancam punah.
Ya, ini adalah perbedaan dari konservasi ex situ dan konservasi ex situ. Ya, konservasi in situ, konservasi ex situ ini ada pada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Berikutnya, Ibu akan membagikan belum. Ya. Manfaat keanekaragaman hayati. Ya, dari permasalahan yang ada, tingkat keanekaragaman hayati, terus manfaat keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dari apa yang kalian Ibu berikan dan terkait dengan materi keanekaragaman hayati, di sini mungkin meminta kesediaan dari semua siswa yang ada dapat menyimpulkan materi dari tingkat keanekaragaman hayati sampai pada tingkat upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya, kita sama-sama dapat menyimpulkan materinya sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Oke, berikan kesimpulan masing-masing. Perhatikan apa yang sudah Ibu berikan tadi, terus kalian mengerjakan atau menyelesaikan LKPD tadi. Apakah di dalam LKPD itu ada terdapat permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Kesimpulannya, iya, Ibu minta ditulis kesimpulannya. Iya, kesimpulan yang pertama. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Dari materi yang sudah dipaparkan dari Ibu tadi, dari sini kesimpulan dari pembelajaran materi tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan manfaat mempelajari keanekaragaman hayati adalah untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan alam ini secara berkelanjutan. Terima kasih. Itu saja kesimpulan. Oke, aplaus untuk Si Abdul. Ya, kesimpulan yang dimunculkan oleh Abi Kela bahwa
keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaatnya, di mana salah satunya adalah ada pada kesimpulan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembahasan yang tadi dapat saya simpulkan pembelajaran selanjutnya yaitu pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Waalaikumsalam. Ada yang lain yang mungkin mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Pas, ya. Oke. Kita lihat dari kesimpulan yang diajukan oleh dua teman kalian tadi bahwa ada yang menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati ini adanya tingkat-tingkat, di mana tingkat yang pertama adalah tingkat gen, kedua tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Terus adanya lagi terkait dengan manfaat keanekaragaman hayati, di mana manfaatnya ini sangat banyak sekali dalam kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang industri, dan lain sebagainya. Dan ada juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Bagaimana caranya kita berupaya untuk melestarikan lingkungan yang ada dengan cara yang pertama adalah konservasi in situ dan konservasi ex situ. Ya. Mungkin itu yang dapat disimpulkan dalam pembahasan kita pada hari ini. Dan selanjutnya Bu akan mengevaluasi kalian semua dari pembelajaran pertama hingga pembelajaran terakhir, di mana tingkat keanekaragaman hayati, tingkat manfaat keanekaragaman hayati, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Di sini Ibu akan membagikan soal kepada masing-masing siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, silahkan perhatikan soal-soal yang ada. Kalian jawab sesuai dengan materi yang kalian sudah dapatkan. Waktu kalian hanya 10 menit.
Ya, waktu tinggal 5 menit. Sudah. Sudah. Ya, tinggal 2 menit lagi. Tolong diperhatikan jawabannya, tulis nama masing-masing. Sudah. Tulis nama. Ya, sudah selesai. Oke, kalau memang sudah, silahkan dikumpulkan bahan evaluasinya. Oke.
Iya. Oke. Dari hasil evaluasi tadi, terus awal pembelajaran sampai akhir evaluasi, kita akan menutupi pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kerjakan, kita lakukan di hari ini mendapat manfaatnya, mendapat kebaikannya dari sisi yang baik. Amin. Amin. Okay. Dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.